Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Batullah dengan NIM 23030155056 dan pada mata kuliah kali ini yakni sistem terdistribusi saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul analisis implementasi sistem terdistribusi berdasarkan 5 artikel internasional yang sudah saya cari dengan jangka waktu dari 2023 sampai dengan 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai pendekatan dalam sistem terdistribusi, terutama pada 3 aspek utama, yaitu mutual exclusion, deadlock detection, dan konsensus protokol. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk melihat hubungan antara teori dan penerapannya di dunia nyata. Uh, Kalau begitu, lanjut ke per ya di yang pertama ini kita akan membedah tujuan utama itu. Yang pertama dan menganalisis 5 artikel ilmiah yang tadi sudah saya sebutkan di awal, terus menjelaskan 3 konsep utama yang tadi dan mengaitkan teori dan penerapan dalam penelitian mutakhir. Yang dimana di sini ada sensus atau diagram persentase seberapa pembagiannya dalam uh, ya dalam keterkaitannya antara konsep ketiga konsep utama, yakni konsensus itu ada di 40% karena dua di antara 5 artikel itu membahas terkait ini, lalu deadlocknya ada di 20% karena satu artikel membahas terkait ini, dan distributed mutual exclusion-nya itu ada di 40%, sama dengan konsensus yakni ada 2 di antara 5. Kalau begitu lanjut ke selanjutnya. Ya, pertama kita masuk ke pembahasan mutual exclusion, yaitu mekanisme yang memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya kritis dalam waktu yang bersamaan. Artikel yang pertama kita bahas itu yang berjudul Token Based Distributed Mutual Exclusion, karya dari Tauhidin dan Fatemi di tahun 2025. Artikel ini membahas berbagai algoritma seperti Suzuki Kasami, Raymond Tree, dan Maekawa yang menggunakan sistem token untuk mengatur giliran proses. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan token based ini jauh lebih efisien dibandingkan metode quorum based karena hanya memerlukan pertukaran pesan ketika token berpindah tangan. Konsep ini juga lebih tangguh terhadap kegagalan sehingga mendukung sistem fault toleran. Ya, oke. Lalu yang artikel kedua ini berjudul Modeling and Analysis of Decker-Based Mutual Exclusion. Artikel kedua ini menggunakan pendekatan verifikasi formal melalui model checking dengan time automata menggunakan alat seperti UPAL, UPPAAL, dan NUSMV. Dan dari hasil analisis algoritma Decker terbukti memenuhi sifat safety, liveness dan fairness, yang berarti sistem bebas dari konflik dan deadlock itu sendiri. Pendekatan ini penting untuk memastikan algoritma yang kita gunakan memang benar-benar aman di lingkungan sistem yang terdistribusi. Lalu ada di artikel ketiga ini membahas terkait deadlock detection. Yang artikel kita bahas ini adalah an improvement deadlock detection and resolution algorithm, yang penulisnya itu Helmi di tahun 2024, yang dimana artikel ini sendiri berfokus pada peningkatan efisiensi algoritma deteksi deadlock. Metode yang diusulkan menggunakan pendekatan probe reply, probabilikan dengan global timeout, yang mampu mempercepat proses deteksi hingga 20% lebih cepat dibanding algoritma sebelumnya. Selain itu, penggunaan waiting for grab
memudahkan identifikasi proses mana yang saling menunggu. Dengan demikian, sistem dapat memberikan diri secara otomatis ketika terjadi kebuntuan. Oke, di sini ada diagramnya yang dimana menjelaskan sedikit terkait dengan deadlock detection itu sendiri. Lalu di bagian ketiga ini kita akan membahas dengan konsensus dan agreement protocol, yang dimana kita berlari ke bagian ini, yang dimana proses ini adalah untuk memastikan semua node dalam jaringan terdistribusi mencapai kesepakatan terhadap satu nilai bersama, meskipun terdapat kemungkinan kesalahan atau gangguan. Ya, di artikel keempat ini yang berjudul A Survey and Consensus Protocols and Attacks, yang meninjau berbagai protokol seperti proof of work, terus ada proof of stake, ada PPFT, RAF, dan Paxos. Setiap protokol dibandingkan dari segi efisiensi, ketahanan terhadap serangan, dan skalabilitas. Selain itu, artikel ini juga membahas ancaman seperti 51% attack, cyber attack, dan eclipse attack, serta solusi mitigasi yang digunakan untuk menjaga keandalan sistem blockchain. Dan di sini ada alur atau bentuk dari blockchain itu sendiri. Lanjut ke artikel kelima yang berjudul A New Distributed Protocol for Consensus of Discrete Time Networks. Artikel kelima ini membahas penerapan konsensus pada multi-agent system dengan pendekatan discrete time dengan menggunakan analisis spektral Laplacian matrix. Peneliti membuktikan bahwa semua agen dapat mencapai konsensus yang stabil dan cepat, bahkan dengan adanya keterlambatan waktu komunikasi itu sendiri. Pendekatan ini relevan untuk aplikasi modern seperti sistem robotik kolaboratif dan juga jaringan sensor. Dengan hasil konfigurasi lebih cepat dan robust terhadap keterlambatan waktu. Oke. Dan dari kelima artikel tersebut, kita dapat melihat bahwa mutual exclusion, deadlock detection, dan konsensus bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, mutual exclusion memastikan pengaturan akses ke sumber daya berjalan aman. Deadlock detection itu berperan mendeteksi serta memberikan kondisi kebuntuan. Konsensus memastikan seluruh node dalam sistem tetap sepakat terhadap kondisi terkininya. Ketiganya membentuk fondasi sistem terdistribusi yang efisien, aman, dan tahan dari gangguan. Jika digambarkan proses ini seperti siklus, koordinasi, deteksi, dan juga kesepakatan yang menjadi stabilitas sistem dari waktu ke waktu. Kedepannya, arah pengembangan sistem terdistribusi bergerak menuju integrasi antara artificial intelligence dan blockchain. AI dapat digunakan untuk memprediksi konflik atau kemacetan akses sumber daya, sedangkan blockchain memberikan transparansi serta kepercayaan antar node. Keduanya diharapkan mampu menciptakan sistem yang self-optimizing, self-recovering, dan trustworthy, atau yang dapat dipercaya. Ya, sebagai kesimpulan, kombinasi antara efisiensi, komunikasi, kemampuan deteksi gangguan, dan konsensus yang kokoh adalah kunci utama dalam membangun sistem terdistribusi di masa depan yang adaptif dan juga aman. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi saya kali ini. Ya, demikianlah presentasi saya mengenai analisis implementasi sistem terdistribusi berdasarkan 5 artikel internasional yang sudah saya kaji. Semoga paparan ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana teori sistem terdistribusi diterapkan dalam penelitian dan teknologi masa kini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.